gitu. Terus aku ikut menjualnya. Nggak mau terima lagi. Nah, cuman yang bikin jadi bingung masuk itu kayak Gimana mau dapat pengalaman kalau kita aja belum keterima? Putar-putar. Nirwa, ini ada buat panggilan bersih-bersih juga. Jadi ngopi. Ngopi juga belum tentu kenyang, paling aslam. Niat. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, kembali lagi di podcast Bincang Kampus, tempat ngobrol santai tentang dunia perkuliahan dan pengalaman mahasiswa bersama gue, Siva. Dan gue, Giva Hartawan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih, Pak? Tentang tren freelancer mahasiswa bisa kuliah sambil cuan. Pada kesempatan kali ini kita tidak hanya berdua saja, teman-teman. Ada siapa sih, Pak? Kali ini ada dua narasumber, langsung aja kita kenalan kali ya sama narasumbernya nih. Boleh Kak kenalan dulu nih ke pemirsa semua? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nirwa Sitanora Zerlina, biasa dipanggil Nirwa. Aku mahasiswa aktif UTMJ jurusan akuntansi semester 7. Boleh kalau kakak yang satu lagi nih, boleh nih kenalan nih. halo teman-teman semua, nama saya Ahmad Fajar Setiawan, mahasiswa di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, semester 7, jurusan S1 Manajemen. Halo semua. Sebelumnya gimana nih kabarnya nih kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kesibukannya lagi ngapain nih akhir-akhir ini? Kalau Kira-kira aku dulu. boleh. Kalau aku kesibukannya akhir-akhir ini kuliah, terus sambil ngejalanin freelance aku. Iya. Kalau dari saya sendiri itu kesibukannya itu pagi itu kuliah, siang istirahat, kemudian sore sampai malam itu narik. Kalau ini boleh sebut? Boleh sebut. Oh, narik ojol, Grab gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak. Ini panggil apa ya? Kak Niro sama Mas Fajar ya? Mas Ahmad boleh. Mas Ahmad ya? Ya, kalau boleh tahu, dari kapan mulai freelance-nya ini? Kalau aku mulai freelance-nya dari 2022 sih, pas semester 1. Udah semester 1 udah mulai Iya. ya? Oh, kalau Mas Fajar? Kalau saya sendiri itu mulai narik gitu ya, mulai di jalanan itu dari SMP sih. Oh ya? Dari SMP itu itu bukan akun pribadi, masih akun orang tua. Oke. Terus SMK udah punya KTP, baru bikin akun sendiri. Nah, udah punya KTP tuh baru ngelamar ke tempat freelance yang lain, kayak part-time lain gitu. Berarti udah lama juga ya dari SMP gitu ya? Udah lama. Oh, oke. Boleh tuh ya di SMP bawa motor. Cuman paling nggak jauh-jauh, paling ya daerah-daerah rumah aja gitu. Oh gitu. Gak apa-apa gak sih? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oh, pakai helm kan? Pakai dong, masa nggak pakai helm? Kirain kabur gitu. Cuman ya orang pada shock aja sih kayak, kok yang datang kecil mah? Karena masih kecil kan? Oh, tapi kalau dulu itu tarik juga? Narik. Bawa penumpang? Bawa penumpang, bawa makanan, iya. Cuman abis menarik penumpang nih, matiin dulu aplikasinya, nanti di rumah nyalain lagi gitu. Karena nggak bisa langsung jalan kan, karena ada verifikasi dari aplikasi gitu. Oh iya. Iya, karena kan itu masih akun orang tua pas itu. Itu sih. Kan kalau sekarang kan banyak banget nih ya pekerjaan-pekerjaan freelance gitu ya yang buat mahasiswa kan. Nah, menurut kakak-kakak nih, apa aja sih kayak yang cocok gitu buat mahasiswa sekarang tuh yang freelance gitu. Terus kayak apa sih manfaatnya dari yang kalian dapat selama kalian freelance gitu? Boleh dari Kak Nirwa. Oke. Freelance yang cocok untuk mahasiswa. Sebenarnya kalau nyari yang cocok, itu kalian tuh harus cobain dulu. Jangan baru dengar dari depan doang terus kayak nggak bakal cocok deh, kayaknya nggak kayak gitu. Jadi kalian harus terjun dulu, harus cobain dulu biar kalian tahu pekerjaan itu cocok atau enggak buat kalian. Itu ya kalau misalkan masalah cocok atau enggaknya. Tapi kalau mau ngomongin pekerjaan freelance, itu ada mungkin 1001 pekerjaan freelance di
in this era, di in this era tuh banyak banget pekerjaan yang harus kalian cobain. Betul. Oke, kalau dari aku, saat ini aku lagi nggak cobain sih. Saat ini aku lagi Ngejalanin. Iya, ngejalanin. Saat ini aku lagi ngejalanin di beberapa jenis freelance. Kayak aku lagi ada, kan freelance ada banyak bidangnya kan. Kalau aku lagi megang di bidang pendidikan, lalu ada juga di bidang kayak hiburan atau event-event gitu, misal kayak konser gitu. Terus aku juga freelance di pembayaran tagihan digital. Kalau misalkan kayak ada mau bayar listrik, bayar tagihan wifi, itu kalau di aku tuh bisa diskon gitu, pam dan lain-lain, pokoknya semua tagihan. Terus yang keempat itu ada freelance di bidang jasa kebersihan. Jadi aku tuh punya tim, bahkan aku sendiri juga ikutan terjun buat jadi yang bersih-bersih, misalkan apartemen atau house kayak Housekeeping. hometown gitu ya. Jadi kayak housekeeping, betul. Kayak gitu. Terus yang keempat nih aku jadi freelance di bidang wirausaha juga. Apa tuh, Kak? Tentunya tepatnya di food and beverage. Ya, di F&B jualan juga aku ayam bakar dan juga cireng mercon. Enak, guys. Ya, terus yang keenam aku juga menjalani freelance di bidang konten kreator. Masih kecil tapi doain aja. Terus yang ketujuh aku juga jadi afiliator. Dan yang kedelapan aku di bidang kesehatan juga ada freelance. Apa tuh kalau di bidang kesehatan? Kalau di bidang kesehatan itu jadi Donor darah. apa? Donor darah. Bukan. Kalau di bidang kesehatan itu jadi aku tuh suka mengkonsumsi minuman herbal, apalagi minuman-minuman yang bisa jatuhnya kayak jamu ya. Tapi kan kalau jamu tuh zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh minuman herbal yang bisa memperlancar pencernaan, minuman herbal yang bikin glowing, minuman herbal yang bikin kulit bersih, kayak gitu tuh. Aku suka yang kayak gitu. Nah, aku mengkonsumsi itu. Gimana jadiin bisnis freelance-nya? Itu kalau misalkan kita jatuhnya afiliator, tapi kalau di bidang kesehatan ini kalau misalkan aku membeli produk kesehatan itu, aku konsumsi, aku pakai, terus yang lain juga. Nirwa, itu kamu gimana sih? Spill dong, kamu kok pakai muka kamu glowing atau apakah kulit kamu bersih? Aku pakai ini gitu, terus aku ikut menjualnya. Otomatis aku mendapat komisi juga dari penjualan produk kesehatan tersebut. Kayak gitu. Banyak ya, guys. Keren banget. Iya, terus aku kalau misalkan ini ada grup-grupnya juga, jadi suka ngajakin teman-teman mahasiswa buat ikut freelance aku. Aku bisa dong berarti. Ikut bisa dong. Guys, kalau mikir Kak Nirwan keren banget, banyak banget freelance-nya. Semua bidang kayaknya diikutin deh freelance-nya. Keren. Gak, itu belum semua. Keren banget nih. Kalau dari Kak Fajar apa? Kalau dari saya sendiri, freelance yang cocok ya, itu sebenarnya semua freelance itu cocok. Semua freelance itu cocok. Tapi gimana lagi ke kitanya itu? Gimana lagi cara kita ngatur waktunya, terus manage keuangannya, terus juga bagaimana kita bisa lah dengan kuliah bisa, kerja bisa, ngaturnya juga bisa gitu. Yang jelas sih itu. Intinya semuanya itu cocok. Terus untuk manfaat dari freelance yang dapat gitu ya. Yang jelas pasti dapat duit. Bener gak? Tujuan utama ya. Itu tujuan utama. Tapi kan kita sambil kuliah. Iya tuh. Kita ada tanggung jawab ya kan, sama kuliah. Jadi kita harus bisa balance lah dua-duanya itu, antara kuliah sama kerja itu nggak nabrak gitu kalau bisa. Jadi kalau masalah cocok nggak cocok ya balik lagi ke schedule, biasanya sih gitu. Kalau schedule nggak cocok nih, oh ya udah, misalnya bisa manajernya bisa diomongin gitu. Bisa nih saya sambil kuliah gini-gini, oh ya udah gitu. Itu cocok. Tapi kalau nggak cocok ya mau gimana lagi. Tapi kan banyak freelance kan nggak cuma satu tempat, pasti banyak di tempat-tempat lain juga ada. Atau freelance kan nggak cuma kerja di orang, kita juga bisa bikin usaha sendiri kayak Kak Nirwa ini kan. Gitu sih paling. Tapi menurut Kak Nirwa sama Mas Ahmad ini, freelance ini ngeganggu waktu kuliah nggak sih? Boleh coba Mas Ahmad dulu. Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ganggu itu enggak. Kalau dibilang ganggu mungkin waktunya kali ya, waktunya jadi kepake, jadi yang dimana kita harusnya bisa ngerjain tugas di jam ini tapi malah kepake buat kita kerja gitu.
Mungkin ganggunya di situ doang sih. Cuman baik lagi yang saya bilang, bagaimana kita memanage waktu kita biar kuliah bisa, kerja bisa. Itu sih yang paling utama. Bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita fokus sama tujuan kita. Tujuan utama kita kan sebenarnya kan kuliah. Kita lulus dulu, baru kita bisa kerja yang beneran gitu kan. Itu sih. Boleh Nirwa? Kalau dari aku, ngeganggu atau enggaknya, jujur enggak ya guys. Itu tergantung kalian memanajemen waktunya aja. Kalau misalkan kalian belum nemuin manajemen waktu kalian, ya pasti keganggu. Kalau kalian udah nemuin waktu yang cocok banget nih. Kayak aku, kuliah itu kan pagi ya. Dari jam 7 sampai jam 12. Lalu setelah itu pulang free. Free itu bisa diisi sama ngisi tugas atau jualan atau apapun lah freelance aku. Nah, di situ itu banyak banget waktu kosong. Daripada kalian scroll, daripada kalian bengong, daripada kalian gabut, ya Setuju sih. isi dengan freelance. Jadi freelance nggak ngeganggu sama sekali di Betul. perkuliahan Betul. aku gitu. Karena aku udah nemuin titik buat manage waktu aku. Itu dia sih. Jadi semangat juga ya kuliahnya karena freelance kan dapat cuan. Tapi keren ya, maksudnya kayak kan di kuliah kan pasti yang ngumpulin tugas tuh banyak banget, kayak drama di kampus aja tuh udah banyak banget, tapi kalian masih bisa untuk buat freelance lagi gitu. Keren sih, produktif banget hidupnya. keren. Karena saya belum produktif. Nih nanti ada tipsnya nih dari kakak-kakak. Jadi kan banyak juga nih kayak mahasiswa pasti yang mau coba buat jadi freelancer gitu kan. Nah, ada gak sih Kak biar tips buat mahasiswa nih mulai buat jadi freelance, buat kerja freelance, karena kan banyak yang masih takut ya kerja freelance, termasuk saya, karena saya tidak ngerti gitu. Nah, jadi saya mau ini nih Kak ngasih tahu ke mahasiswa juga nih, mau tahu juga saya juga dari kakak-kakak nih tipsnya gimana sih mulainya nih biar kita jadi pemula nih oke gitu, nggak takut untuk jadi freelance. Mulai dari Kak Fajar. Oke, kalau dari aku sendiri, bagaimana biar nggak takut ya sama dunia freelance itu ya. Yang pertama itu kita harus punya tekad yang kuat, niat penting banget itu. Sama tujuan kita itu mau kemana, gitu kan. Kalau misalkan itu tiga itu udah bulat nih, udah kepegang penuh, pasti kita bisa masuk ke dunia freelance itu. Nah, terus kalau yang saya alamin kan itu kan narik ya, akhir ini kan lebih sering narik gitu kan. Kalau dulu itu juga pernah jadi event di KHL KFC itu di Lebaran. Waktu Lebaran kan itu waktu libur kan. Nah itu bisa banget tuh diisi sama freelance yang kayak gitu tuh, part time. Terus juga event di Natal tahun baru, itu kan mungkin masih masuk, cuman nanti ada liburnya kan, pasti ada tanggal merah panjang. Nah itu kita bisa isi buat masuk ke kerjaan itu. Terus juga mungkin kalau saya juga pernah ikut event buzzer bareng dia juga nih, adminnya nih. Nah, adminnya kebetulan dia juga, saya diajak sama Kak Nirwa, kebetulan jadi buzzer waktu itu. Alhamdulillah fleksibel sih waktunya, cuman ya agak mepet-mepet dikit, cuman diusahain untuk tetap bisa ikut, tetap bisa kuliah juga gitu. Intinya kuliah itu jangan sampai ketinggal walaupun kita sambil kerja. Gitu. Poin-poin pentingnya itu, guys. Kalau dari Kak Nirwa sendiri gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku tipsnya buat kalian, buat anak-anak mahasiswa freelance yang pemula yang masih takut buat nyobain freelance. Pertama, mindset kalian harus diubah dulu. Aku dapat quotes dari senior aku kayak gini. Kan katanya rezeki itu nggak bakal kemana. Kalau kata pepatah. Betul. Tapi nyatanya kita harus kemana-mana buat nyari rezeki itu, buat jemput rezeki itu. Kayak gitu. Nah itu bisa dijadiin mindset kalian. Kalau kalian tuh harus kemana-mana buat jemput rezeki. Itu pertama mindset, tips dari aku. Terus yang kedua, kalian harus berani ambil resiko, berani keluar dari zona nyaman kalian. Kalian jangan mau stuck di tempat duduk kalian harus
bergerak dan cari diri kalian gitu. Oke. Oh, keren. Mindsetnya keren, Kak Nirwa. Aku jadi terputar-putar. Mau merubah nih mindsetnya nih jadinya. Dan terus kan itu kan kayak banyak kan yang part time gitu nih. Aku pertanyaan aku sendiri sih. Kayak karena aku tidak pernah mencoba untuk jadi freelance kayak karena pertama nggak tahu ini sih, nggak tahu harus kemana gitu. Kayak misalnya misalnya itu kayak aku nggak tahu nih harus cari freelance-nya tuh dari mana gitu kan, banyak kan emang, tapi kayak nggak tahu caranya tuh kayak gimana gitu untuk si daftarnya itu. Soalnya kayak aku pernah kan tapi nggak keterima gitu. Jadi kayak sedih aja. Jadi kalau misalkan cari freelance gitu gimana? Soalnya aku pernah nanya tapi itu carinya dari IG. Nah kalau ya iya, tapi gimana cara daftarnya aku nggak ngerti. Boleh nggak nanya gitu? Boleh dong Kak jawab. Dari siapa dulu ini? Boleh dari Kak Nirwa. Oke. Kalau dari aku gimana sih cara cari freelance ya kan? Cara carinya itu sebenarnya gampang-gampang sulit gampang ya, karena kalau misalkan kamu carinya di seperti Instagram atau di Threads, website atau di website TikTok gitu-gitu, itu tuh pasti kayak jarang yang keterima karena nggak kenal kalian tuh siapa, nggak kenal nih kayak Males nerima orang baru yang asing gitu. biasanya gitu ya, karena biasanya networking itu kencengnya itu karena kenal. Jadi kalian tuh ya udah mulai aja dari yang terdekat ke kalian nih. Misalkan freelance itu diciptakan dari diri kalian dulu. Bisa juga aku kalau lagi gabut, aku tuh nyari event yang lagi ada di Jakarta. Gabutnya keren. Aku cari nih event yang lagi ada di Jakarta, terus aku war tiket. Kayak misalkan konser Blackpink ya kemarin. Tuh aku war tiket, terus aku kumpulin, terus aku jual lagi. Oh, just tip. Iya, jadi aku jadi just tipper. Terus kalau misalkan lagi ada barang-barang yang limited edition kayak Pop Mart atau semacamnya, itu tuh aku yang jadi jasa warnya, yang ngantri, yang jadi orang tuh tinggal nerima enaknya doang. Apalagi ada, inget gak donat slots cake yang ngantrinya tuh sampai parah banget, tahu kan? Nah, itu jadi nyari yang bisa diciptakan dari diri sendiri juga, Syifa. Jadi kamu nggak usah daftar, tapi kamu yang menciptakan freelance itu, kayak gitu sih dari aku. Caranya mulainya kan kamu bingung kan? Ya kalau aku mulainya kayak gitu, jadi aku menciptakan freelance itu dari diri aku sendiri, gitu Syifa. Kalau dari makasih Kak Iya, sama-sama. Kalau dari saya sendiri, gimana kita biar keterima di freelance itu ya? Balik lagi ke relasi kita. Karena sejujurnya kerja part time itu kerjaan yang berat. Berat. Nggak mungkin kita bisa kerja enak kayak mentang-mentang kita kenal gitu ya, kita bisa kerja enak duduk doang, nggak bisa begitu. Karena kesiapan diri kita itu juga harus diuji lah. Karena kan namanya kerja part time pasti kan kerja event kan, kerja sibuk lah, kerja di mana yang misalkan restoran itu lagi hektik banget, lagi naik banget kan. Nah kalau emang siap, kalau emang bener mau masuk, tunjukin kalau kita itu emang bener mau gitu. Nah kalau bisa bener kata Kak Nirwa tadi, coba dari yang terdekat dulu atau coba dari diri kita sendiri dulu gitu. Intinya banyak-banyak cari relasi aja sih. Dan betul scroll sosmed, scroll IG segala macam itu benar, nggak salah. Cuman kan kalau dari situ kan 50-50 ya keterimanya ya, kadang keterima, kadang enggak. Karena temen aku juga banyak kok yang keterima dari situ. Gitu. Banyak kok yang keterima dari kayak cuman ngirim Gmail doang nih, ngirim data diri, udah keterima kapan dia. Pede aja dulu. Yang penting pede dulu. Dan juga kalau bisa CV kalian itu dibikin semenarik mungkin. Karena banyak kan perusahaan itu sekarang udah ngelihat yang namanya sosmed kita. Nah, dari sosmed kita itu udah kelihatan. Kan biasa kan kalau data diri ngisi nama Instagram, nama ini segala macam kan, nama sosmed. Nah, nanti perusahaan itu biasanya ngelihat data dari kita tuh dari sosmed. Bukan dari portofolio, bukan dari CV, bukan dari surat lamaran, bukan lagi.
dari Instagram gitu. Jadi usahain Instagram kita tuh jangan sampai ada jeleknya lah. Kalau bisa keluarin yang bagus-bagus gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, Mas. Tiba-tiba Intinya harus percaya diri, jangan insecure duluan. Sama harus bangun dari kasurnya ya. Nah, itu dia. Itu yang tadi dibilangin, keluar dari zona nyaman. Emang Ziva sebelumnya udah daftar apa itu freelance-nya? di tempat kopi gitu loh. Kayak part-time. part time. Tapi ya karena emang gak ada pengalaman itu jadi iya kan emang kayak gak ada pengalaman juga tapi kayaknya ada yang lebih gitu mungkin dari daftarnya gitu kan kan nggak pernah juga kan itu udah ditulis sih kayaknya CV-nya nggak menarik dah misalnya kayak ya udahlah ya sabar aja. Tapi kadang bingung juga sih, kita kayak mahasiswa terus mau mulai dari mana, cuman di CV belum ada kelihatan pengalamannya gitu kan. Nah, dari situ sebetulnya kita nggak harus nunjukin kalau diri kita itu bisa, di CV itu nggak usah ditulis. Kita gimana, kita unjukin aja diri kita tuh niat gitu, bener-bener mau kerja, bener-bener mau usaha, bener-bener mau masuk ke perusahaan itu gitu. Nah, nanti kalau udah keterima, jangan lupa sama tujuan awal kita yang tadi kita udah niat, kita udah ini. Kalau keterima langsung malas-malesan gitu. Nanti perusahaan udah males tuh kalau kayak gitu. Nggak mau terima lagi. Nah, cuman yang bikin jadi bingung mahasiswa itu kayak Gimana mau dapat pengalaman kalau kita aja belum keterima-keterima. gitu kan. Nah, itu biasanya hitungnya di situ doang tuh. Tapi kalau solusi dari saya itu coba aja mulai dari diri sendiri dulu. Coba dari diri sendiri dulu, entah kalau kalian punya modal ya buka usaha, itu dagang atau apa segala macam. Kadang kan juga kan usaha yang nggak pakai modal, ya kan ya? Ada kan tuh, banyak sebenarnya. Tapi gimana lagi kitanya, niat dan mau kitanya tuh benar-benar harus bulat banget. Nggak boleh kayak kok nggak ada yang laku, kok nggak ada yang ini. jangan gitu. Itu jangan nyerah duluan itu. niat kan Betul, semangat ya. Jangan putus asa duluan. Itu sih kuncinya Mm-mm. niat mantap. Kalau bisa dihitung tahunnya sudah tusuk lama ya freelance-nya ya? Dari kan dari semester 1 berarti udah 2022 3 tahun 3 tahun kurang lebih lah ya. Iya, betul. Tadi juga Mas Ahmad udah 10 tahun ya Mas. Kurang lebih segitu. gacor ya gacor sumpah Tapi ini loh. itu tapi nariknya itu kayak orang atau Dia narik narik orang Enggak, maksudnya ojol. ini nariknya orang atau kayak makanan Ojol. Kalau dulu itu seneng banget narik orang karena bisa ngobrol. Karena kan dulu kan waktu lulus SMK itu ya. Waktu lulus SMK itu sering banget tuh ngobrol sama orang kayak kan yang saya nganterin kan orang-orang kantoran ya. Pulang kerja minta jemput ke MRT, minta anterin ke MRT segala macam. Sekalian lah tuh ngobrol kan di jalan macet ya. Bosen nih ngobrol. Mas, saya bingung nih mas, saya mau kuliah atau kerja. Disaranin tuh dari situ. Nah itu tuh Dapet lah relasi. dapet itu relasi kayak Udah mas, kirim aja ke email ini, walaupun nggak keterima juga ya. yang penting kita udah tahu nih alurnya ke sini gitu. Yang penting berani ngomong dulu lah. Intinya gitu, berani ngomong, berani bertindak gitu. Jangan sampai stuck di situ aja gitu. Tapi ini ada fun fact in the fun fact nih. Wah, Jadi sebetulnya itu saya itu Grab itu sembari olahraga. Karena kan Grab itu kan makanan ya, ada makanan, ada barang, ada mart segala macam kan. Itu kan mau nggak mau kayak kita entah masuk mall, jalan dulu ke restoran, jalan dulu ke martnya gitu kan, belanja dulu lah segala macam. Nah itu kan kalian olahraga tuh, jalan. Nanti ke alamat tujuan jalan lagi, nitipin ke ini gitu kan. Nah in the fun fact-nya kayak bakar kalori. itu juga. Tapi in the fun fact-nya itu kayak karena keseringan masuk mall, jadi kita kayak kayak sering lihat lah barang-barang mahal gitu ya di mall. Yang dulunya kayak pengen banget nih sama barang ini, pengen banget barang-barang ini. Karena keseringan masuk mall, jadi kayak udah sering banget lihat ini, jadi nggak kepengen lagi gitu. Itu sih yang jadi fun fact in the jadi bosen jadi fun fact in the fun fact buat saya sih gitu. Jadi kayak yang dulunya pengen banget, sekarang jadi bisa nahan diri buat nggak terlalu pengen itu. Karena kan itu sebetulnya apa ya? Cuman buat gaya hidup, bukan buat kebutuhan hidup. Iya, semata doang kan. Itu dia. Jadi kayak udah sering lihat aja gitu. Penting kan sembari masuk mall nih, lihat gitu kan, ketahuan nih promo-promonya ada apa aja gitu. Cil mau lah Sejujurnya ya. ada tapi tahan Tapi tahan aja.
Terus nih kan dari semua itu pasti kayak banyak tantangannya kan ya. Pasti dari keuntungan freelance itu banyak tantangannya nih. Dari freelance nih masing-masing nih. Apalagi tadi Kak Nirwa tuh freelance-nya sangat amat banyak ya, keren banget gile. Mantap karena karena kan Kuliah nih sibuk banget ini. Saya tidak freelance. Saya merasa sibuk. ternyata ada yang lebih sibuk ya kawan-kawan. Ini tapi keren banget manajemen waktunya. Tapi kan dari balik semua itu pasti ada tantangannya nih guys. Nah dari Kak Nirwa sendiri nih tantangan semua itu apa tuh Kak? Pasti ada tantangannya guys. Semuanya berat. Apa ya? Bener ya? Bebanku. Berat untuk dijalanin gitu Kak. Iya. Awal-awal, awal-awal pasti kayak ngerasa, Aduh, gue gak bisa deh ngelewatin ini semua. tapi ternyata pasti bisa. Tantangannya itu ya dari manajemen waktu itu banyak banget loh, yang pekerjaan-pekerjaannya itu yang bentrok, apalagi kalau event-event kayak gitu, tuh banyak banget, gak satu dua dong. Bahkan nih aku pernah kayak lagi jadi jasa bersih-bersih, tiba-tiba ada yang mau bayar tagihan listrik, diskon, ada yang mau bayar wifi, diskon, bahkan iya. Jadinya udah, jadi aku izin dulu sebentar, break dulu bentar, terus aku proses dulu customer, terus aku lanjut kerja lagi bersih-bersih. Bahkan pernah juga loh aku lagi event nih, terus tiba-tiba ada, Nirwa, ini ada buat panggilan bersih-bersih juga. Jadi dari event, Gimana tuh? oke, abis abis event selesai ya baru aku kesana kayak gitu. Itu banyak banget kayak gitu, pasti bentrok-bentrok kayak gitu ya. Tantangan ya dijalanin aja. Tantangan ditantangin betul. Jadi ya enjoy aja sih aku. Kapan aja ya tantangan gue. Kalau disebutin sama kata-kata, manajemen waktu, terus apa lagi ya tantangan gue? Udah sih kayak Manajemen diri. kayak bentrok-bentrok doang gitu sih tantangan gue. Gak biru kan Kak? Bentrok. Aman. Ya, terus kalau dari Mas Fatir gimana? Kalau dari saya sendiri ya, tantangan dari freelance sambil kuliah ini itu paling ini sih, kayak kita tuh di kampus tuh ya kelihatannya pasti kayak kupu-kupu. Kuliah, pulang, kuliah, pulang, kuliah, pulang. Tapi sebetulnya yang orang nggak tahu itu kita emang betul lagi jadi kupu-kupu. Tapi belum jadi kupu-kupu banget, masih jadi kepompong lah. belum di butterfly eranya ya. Gitu. Belum jadi butterfly eranya karena masih berproses kan. Karena yang orang lihat kan kayak dia apaan sih, dia langsung pulang gitu kan. Ya sebenarnya nggak tahu kan kita ada apaan. Padahal tentang panting. Baru di jalan kan pasti. Iya. Padahal di jalan langsung pulang nih. Ah. Tentang panting kan. Padahal Walaupun kayak kadang suka ini sih lihat teman-teman kayak pulang kuliah nih langsung kayak organisasi terus atau ngumpul sama temen, nongkrong dulu sama temen segala macam. Kalau buat saya kayak buang waktu sih. Kalau organisasi enggak ya, maksudnya kayak nongkrong kayak itu baik lagi ke diri sendiri sih, selera juga sih. Kecuali nih ente semua pewaris, ya terserah deh mau pulang kuliah kemana. Nah kalau saya sendiri kan perintis ya, jadi Laris. penglaris Grab mungkin ya. Biar Grab nggak kaya, saya juga kaya kan. Itu sih paling tantangan terbesarnya, kayak jadi kita kayak jadi kupu-kupu, jadi kayak nggak bisa ikut organisasi, nggak bisa kumpul bareng sama temen, itu doang. Tapi buat saya ya hal begitu nggak terlalu penting, karena yang paling penting tujuan utama saya tadi ya, kayak karena kan saya juga ada tantangan hidup. Tantangan hidup saya ya ada kebutuhan rumah yang harus dipenuhin, ada adik-adik yang masih sekolah gitu kan, ada perut juga yang kosong. Nah itu kan juga harus saya penuhin gitu. Emang kalau nongkrong doang, kalau ini doang bisa penuh perut kan belum tentu. Yang ada buang duit. Bener gak? Itu sih. Tidur doang itu. Nah itu. Ngopi. Ngopi. Ngopi juga belum tentu kenyang, paling aslam. Bener, uwe pulang itu. Dari pengalaman itu ya, saya jadi belajar kalau kuliah sambil kerja itu memungkinkan. Tapi harus tahu batas diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita jadi gara-gara kuliah kerja, kuliah ketinggalan, tugas ketinggalan, semua ketinggalan gitu. Jangan sampai kayak gitulah kalau bisa. Kalau bisa kayak ya kerja yang deket-deket aja dulu lah, nggak usah yang sampai jauh-jauh segala macam kemana-mana gitu. Bisa yang deket-deket dulu. Nah,
Karena kan freelance itu kan pasti capek kan, Iya. pasti butuh istirahat, pasti kan butuh recycle energi kan. Nah jadi balik lagi ke gimana kita manage waktu kita biar kita bisa istirahat, bisa kerjain tugas, bisa kerja lagi besoknya, bisa kuliah lagi besoknya gitu. Jangan sampai bener-bener dipaksain banget nih hari ini semua harus jalan, taunya besoknya ngedrop. Kan jangan sampai juga. Intinya balik lagi ke batas diri kita sendiri gitu. Gitu sih pesan dari saya. Menarik. Menarik doang. Itu apa sih? Karena buat saya juga ya bukan bukan yang penting itu bukan siapa yang paling banyak cuannya, tapi siapa yang mampu bertahan sampai lulus. Keren. Terus juga buat teman-teman mungkin ada yang udah coba buat ngojol, ada yang coba buat kerja di jalanan, itu kan resiko juga gede ya. Karena kan bisa juga kecelakaan, amit-amit kecelakaan di jalan segala macam kan belum tentu ditanggung jawab sama perusahaan. Jadi sebisa mungkin kita kontrol diri kita buat nggak ngebut-ngebut di jalan, tetap jaga kesehatan, tetap intinya selamat lah, jangan sampai tergelincir atau kepleset segala macam gitu. Karena kan tanggung jawab diri sendiri itu kan. Iya benar. Gak ada yang merhatiin kan Itu dia. Karena apa ya? Kerja sambil kuliah itu kan sederhana. Sederhananya kan gas di jalan, ngebul di rumah. Artinya kita ngegas terus di jalan mulu mana-mana nyari duit. Tapi yang penting kebutuhan rumah keisi gitu. Itu buat teman-teman ojol ya, tetap semangat. Jangan menyerah. Mumpung masih muda, masih belum pada tua. Ya. Jadi langsung Salam satu aspal. Tapi bener sih yang paling fleksibel itu sebenarnya ngojol. Iya. Karena buat mahasiswa ya apalagi kalau ngojol itu kan tergantung kita nariknya seberapa banyak ya itu yang kita dapat gitu. Nggak kayak netep tiap bulan segini gini gitu enggak. Jadi per hari kan langsung cair gitu. Jadi berasa lah duitnya gitu. Cuman kalau bisa duitnya itu di manage dengan baik karena kan itu dapetnya per hari lu pasti capek lah nyari duit itu. Kerja di jalanan berapa lama duduk di motor nggak mungkin pantatnya nggak gepeng kan. Itu. ngebul tuh Makanya kalau bisa ya gimana kita manage duit kita lagi lah gitu. Jangan sampai Nyari duit hari ini besok habis. Buat nongkrong. kan begitu biasanya. jangan Gengsi, gitu. bro. Kalau bisa jadi gitu. Ngojol buat ngopi. Gali lubang tutup lubang. Kalau bisa malah ini loh. Kalau saya sendiri ya narik itu kadang dikasih sama restonya, dikasih kopi. Oh iya, Kadang juga dikasih sama customernya kayak mas ini buat mas aja. kasihan gitu. Bukan kasihan, bukan mungkin ya. Mungkin iya, tapi ya itu salah satu bentuk apresiasi customer lah kepada kita Iya, gitu kan. benar. Bukan cuma hanya tip tapi itu juga mungkin Terima kasih. rasa terima kasih, rasa bersyukur lah ya. Karena kalau nggak ada kita mungkin makanan nggak bakal bisa sampai gitu. Iya benar banget. Itu dia sih. Ya kalau tadi gue denger sih ada satu yang gue highlight lagi ya teman-teman ya. Selain manajemen waktu, kita juga harus manajemen keuangan. Nah dari teman-teman sendiri itu dari hasil freelance ini setelah kalian bekerja, apakah langsung dihabiskan atau kayak kalian sisihkan untuk apa atau gimana? Mulai dari Mas Ahmad dulu. Kalau dari saya ya, kalau saya itu kan sumber penghasilan kan cuma dari ojol ya. Jadi kayak Aktifnya lah ya. aktifnya itu di ojol banget buat hari ini. Kalau dari situ kan misalkan narik itu saya targetin. Jadi sebelum narik itu saya harus targetin sehari itu 100, saya narik 1 bulan full itu kan 30 hari sama dengan kan 3 juta. Full, harus full. Intinya harus full, nggak boleh enggak. Kalaupun misalkan kita bolong nih hari ini, kita ganti di bulan depannya. Bulan depan. Oh. Ya, jadi misalkan hari ini cuma 29 bulan ini cuma 29 hari. Bulan depannya harus 31. Kalau bisa di hari itu juga atau enggak di besoknya kita tebus yang kemarin nggak nyampe target gitu.
Nah, untuk manage-nya kayak ya kalau bisa apa ya? Jangan sampai mentok di 100 lah. Kalau bisa kalian punya target masing-masing sendiri lah. Balik lagi ke kebutuhan kalian itu untuk apa. Terus kalian tulis dulu nih di kertas atau tulis dulu di HP segala macam. Kalian rinciin tuh minimal ke kalian itu harus butuh duit berapa nih. Kalau saya sendiri kan butuh uang itu ya 3 juta cukup lah alhamdulillah. Pertama untuk bayar kebutuhan, terus juga untuk bayar internet ya. Di rumah juga ada internet. Jadi ya kalau saya rasa 3 juta itu cukup sebulan. Nah, bagaimana manage-nya ya sehari itu saya kumpul sehari 100 sampai 30 hari. Jadi pas bayar itu saya pas awal bulan gitu. Jadi nggak langsung hari ini narik besok bayar, hari ini nggak kayak gitu. Tapi untuk kan kalau narik di jalan kan butuh bensin. Iya. Nah, jadi kalau bisa kalian punya modal lu minimal gocap. Atau 20.000 juga nggak apa-apa, yang penting buat bensin biar bisa jalan lah 20 km. Nanti kan 20 km juga udah jauh tuh, paling udah dapat 50.000 gitu kan. Itu sih. Itu berarti berapa lama tuh biasanya? Kalau sehari ngumpulin 100.000 itu biasanya berapa lama waktunya? Kalau saya kan sambil kuliah, jadi kalau dari sore itu bisa sampai jam 11 malam sih. Sorenya itu jam 5. Jam 5 sampai jam 11 malam itu sekitar 6 jam ya. 6 jam itu. Iya, 6 jam. Mungkin kalau driver-driver lain yang benar-benar cuma ngojol doang itu sehari bisa 500 lah. Kalau dari pagi. Oh, kalau dari pagi. Kalau niat banget ya, kalau emang kerjanya pure cuma ngojol gitu. Mungkin bisa segitu. Karena kan kalau saya sambil kuliah jadi ya nggak bisa pure ngojol dong. Karena kan harus energi harus bisa saya manage lagi biar besok bisa kepake lagi. Intinya jangan sampai ngelewatin batas diri kita lah gitu. Oke. Berarti sepera tadi itu ya. Sekarang dari situ. Dari Kadirwa? Oke, kalau aku manajemen keuangannya itu aku bagi jadi 50, 30, 20. 50%-nya di Foya-foya. Gede banget dong. 50%-nya buat biaya listrik rumah, biaya buat kasih orang tua, buat pokoknya 50%-nya buat orang rumah lah, buat my family, my Tim. My team, my family, my Terus yang 30%-nya Iya boleh tuh. oke. Yang 30%-nya aku masukin ke reksadana. Yang Wih. 20%-nya aku pegangan buat pegangan aku. Dana darurat biasanya. Dana darurat. Oke. Oh 30% itu buat reksadana. Reksadana. Kalau betul apa reksadananya? Kalau reksadana aku sih di aplikasi Shopee ya. Ini nggak di endorse Shopee tapi kita ngomongin Shopee mulu nih. Keren. Ya udah, ada di Shopee tuh udah banyak, ada investasi emas, ada reksadana, ada jadi dia udah diplot-plotin gitu loh sama dia. Jadi kita tinggal berkecimpung aja di situ. Terus kita juga bisa nge-tracking apa nih saham atau Pasar uang. obligasi pasar uang yang lagi naik, apa nih yang lagi turun. Nah, yang turun jangan dibeli. Yang turun maksudnya jangan, yang kalau menurut kalian pasti kalian bisa lah ngelihat kayak ini kayaknya jelek banget ya, gak dapet untung. Ya nggak usah ikut ke dia, yang ikutnya yang menurut kalian aman aja. Iya, yang penting uang kalian aman, gak kena inflasi gitu aja sih. Kalau dari aku. Tapi sorry ya dipotong. Tapi kalau bagi saya itu saham main-main gituan kan butuh modal, ya kan? Kan nggak semua mahasiswa punya modal gitu kan. Pasti kan mau nggak mau harus nyariin modal dulu. Nah kalau bagi saya itu yang saya ingat banget dari pelajaran para sama Yuli itu Saham itu bohong. menurut saya menurut beliau itu saham itu bohong. Karena itu kan investasi yang bagi saya itu investasi yang jauh banget karena untungnya itu pasti lama, ya kan? Kalau kalian yang emang butuh duit sekarang, butuh duit cepet kan nggak mungkin mantokin dari situ kan. Pasti harus bisa ke sumber penghasilan yang lain gitu. Kalau bisa sih, kalau saran saya jangan terlalu kepaku sama saham sama gitu-gituan sih karena bagi saya itu bohong gitu. Karena ya emang sih itu investasi, tapi investasinya benar-benar panjang banget. Kalau investasi yang paling pasti itu bagi saya itu adalah emas antam. Emas antam itu udah paling real. Sedekah pasti dong, nggak mungkin dong kita hidup nggak sedekah. Karena kan rezeki nggak mungkin buat kita semua. Pasti ada 10% berapa persen buat yang kebutuhan gitu kan.
Itu sih intinya kalau kalian emang mau investasi gitu, investasi di emas mainnya. Oke. Emas antam ya, jangan emas perhiasan. Kalau perhiasan pasti kena pengkikisan emas. Pasti. Berarti ini intinya sih menurut teman-teman ya, perspektif teman-teman. Iya, Mungkin cara ada masing-masing. sebagian yang ada malah yang percaya sama kripto kan. Iya. Ada juga yang investasi saham, reksadana, pasar atau obligasi atau boleh juga diantam. Yang terpenting jangan apa? Judol. Tuh. Jangan Kasih judol. paham. Masih paham Jangan judol, jangan ikut-ikutan yang gambling lah. Ikut yang pasti-pasti aja, guys. Tuh. Dan yang kalian ngerti juga. Mm-mm. Kalau nggak ngerti nggak usah ikut. Taruh aja di celengan ayam. Oh, tiba-tiba ya Kak. Shock banget gitu saya ya Kak. Nah, kalau dari saya nih mau nanya lagi nih Kak. Asik. Nanya lagi nih kita. Nanya mulu. Nggak usah nggak? Ya nanti kan pasti kan banyak banget nih kesalahan-kesalahannya yang dari pengalaman Kakak nih. Pas jadi freelance nih, pasti kan banyak banget kesalahan-kesalahan. Nggak tahu sih banyak apa enggak, tapi pasti ada kesalahan ya. Nah, buat kita nih mahasiswa-mahasiswa nih yang mau mulai untuk terjun nih ke dunia freelancing gitu, apa sih yang harus dihindarin gitu? Kesalahan-kesalahan apa yang harus dihindari dari kakak-kakak nih selama freelance gitu untuk kita yang masih pemula tuh apa? Boleh dari siapa nih? Kanirwa, boleh Kanirwa. Kalau dari aku, kesalahan yang perlu dihindarin buat freelance pemula gitu ya maksudnya. Kalau dari aku, nggak ada yang perlu dihindarin, guys. Kesalahan-kesalahan itu ya harus kalian rasain sendiri. Betul. Kesalahan itu harus kalian cobain biar kalian tuh bisa lebih tahu cara komunikasi yang baik, cara apa ya? Jadi skill problem solving kalian juga keasah di Betul. situ. Dari kalian ngelakuin kesalahan. Jadi jangan pernah takut buat berbuat salah. Yang harus dihindarin itu adalah sikap kita kalau misalkan ada masalah kita kabur, itu yang harus dihindarin. Kalau menurut aku ya, sikap kita yang kalau misalkan ada masalah terus kita ngerasa kalau diri kita tuh yang paling benar, itu yang harus dihindarin. Apa ya jatuhnya? Egois dong. Iya, sifat egois tuh harus dihindarin. Terus sifat yang kalau misalkan lagi ada masalah, kamu malah ngerasa apa ya, nggak mau bertanggung jawab gitu, kayak bukan gue atau melempar-lemparan. Itu sikap yang harus dihindarin. Jadi masalah itu nggak ada yang perlu dihindarin. Yang dihindarin itu adalah perilaku jelek yang kalau ada masalah kalian itu yang harus dihindarin. Begitu. Ngerti ya? Tanya Iya, sikap kita. menyikapinya. Iya, tergantung menyikapinya. Dan kalau dari Kak Fajar, Kalau dari saya sih setuju sih sama Kanirwa tadi. Bener. Kalau kata Kanirwa itu kesalahan-kesalahan itu sebetulnya nggak harus dihindarin, malah harusnya kita coba. Dari kesalahan itu jadi kita belajar untuk oh begini salah. Jadi kita tahu gitu loh. Oh begini salah, oh begitu salah. Jadi untuk kedepannya pasti kita bakal mikir, oh ini nggak boleh lagi nih, gitu kan. Terus malah kalau kita nggak buat salah, jadi kita nggak tahu loh kalau itu benar apa enggak. Kalau kita nggak buat salah, kita nggak tahu itu benar apa enggak. Terus juga kalau emang ada masalah atau apa, ya benar sih komunikasi itu penting banget. Kalau bisa diselesain secara kekeluargaan, terus juga ngomongnya baik-baik gitu ya. Sikap juga itu paling utama tuh, perusahaan lebih pentingin sikap. Karena sikap, kayak berita kemarin yang Tumblr, itu kan ngejatuhin orang banget kan. iya benar-benar. Akhirnya yang rugi siapa? Dia sendiri kan. Jatuh sendiri kan dia. Padahal yang itu dia, makanya sikap kita tuh harus jaga, apalagi di sosmed. Itu udah langsung ke sosmed itu udah bahaya banget sebenarnya. Karena itu udah image kita banget udah kelihatan itu. Itu sih kalau dari saya. Intinya jaga sikap guys, jangan sampai image jelek kita itu keluar gitu. Karena dunia kerja itu sebenarnya sikut-sikutan. Nggak mungkin ada yang kayak pengen maju bareng, nggak mungkin. Karena pasti dunia kerja itu sikut-sikutan. Nggak mungkin kayak ayo kita naik bareng, kita jadi manajer bareng. Nggak mungkin gitu. Pasti manajer cuma satu kan. Iya. Itu dia. Siapa yang rela? Nah, apalagi gaji gede. Iya. Itu sih. Terakhir boleh closing statement dari Kaniro sama Mas Ahmad. Dari Mas Ahmad dulu boleh mungkin. Waduh,
closing statement nih langsung. Ada kan di briefing kan? Mungkin dari Karniro dulu ya. Dari Karniro dulu ya. Boleh dari Karniro dulu. Boleh Kak, boleh. Kalau statementnya biar seimbang antara freelance dan kuliah atau kegiatan aku itu. Kayak untuk teman-teman mahasiswa yang mau nyoba freelance, mulai aja dulu. Kalian jangan takut ngerasa salah, jangan takut ngerasa ketinggalan, jangan jangan takut mencoba. Kalian mulai aja dulu, beraniin aja dulu diri kalian karena kalian gak bakal ketinggalan sama siapapun. Musuh kalian itu diri kalian sendiri. Jadi kalian cuma harus lebih baik dari diri kalian yang kemarin. Gak usah gini-giniin sama orang lain, gini-giniin gak usah Dengerin. iya, gak usah dengerin atau bandingin diri kalian sama orang lain. So let it go. Cari diri lo. Dari saya sendiri itu closing statement saya itu nggak banyak ya. Paling kalau kalian emang bener mau terjun ke dunia freelance itu, kalian harus siapin mental yang kuat, niat yang bulat, tekad yang kuat, sama ingat sama tujuan kita. Intinya di dunia freelancer itu yang dibutuhin itu tanggung jawab kita, bukan tentang duit doang ya, tapi tentang tanggung jawab kita gitu. Dan kalau bisa kalian itu buka usaha sendiri sih, lebih enak banget buka usaha sendiri daripada kita harus ngikut terus sama orang. Itu sih yang paling enak. Terus dunia kerja itu berubah dan freelancer bukan ikut arus tapi menciptakan arus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sorry. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih statementnya. Kita udah banyak banget dengerin dari teman-teman dari yang Awal mulanya. freelance Heeh. dari baru semester 1 Iya. tapi ada juga yang udah dari sepuhnya dari dari udah hampir 2 dekade ya. Enggak, pasti ada yang lebih banyak lagi dari gua lah, nggak mungkin gua udah banyak. Ya dari mulai SMK tuh lumayan masuk menurut gue sih sangat keren ya teman-teman. Karena ya itu. Karena apa ya? Sorry dipotong. Karena dari SMP itu gua jujur ya, itu udah nggak dikasih jajan lah sama orang tua. Jadi mau nggak mau gue harus cari uang sendiri. Gimana caranya biar gue tuh bisa jajan gitu. Ini bukan curhat apa. Intinya memotivasi diri sendiri gitu loh. Karenanya kayak teman-teman bisa jajan masa gue enggak gitu. Teman-teman dikasih duit sama orang tuanya ya gue juga harusnya bisa dong. Tapi dengan cara gue sendiri, yaitu cari duit sendiri gitu. Gue udah dari SMP tuh gue udah nggak pengen minta duit sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah dikasih modal motor. Tapi ya dari situ gue jalanin. Dari situ intinya memanfaatkan keadaan yang ada guys, jangan sampai memaksakan keadaan yang ada. Iya. Oke, berakhir sudah teman-teman podcast kita kali ini pada sesi yang keberapa sih Pak? Ke 20. 20 yang bahas apa sih Pak? Bahas tentang tren freelancer mahasiswa. Ya, dari pembahasan baik tadi kita bisa menyimpulkan atau inti kita sebagai mahasiswa itu harus berani tampil beda. Betul. Betul. Jangan gini-gini aja gitu. Walaupun emang kenyataannya kita gini-gini aja gitu. Betul. Walaupun kenyataan kita gini-gini aja, tapi ya nikmatin aja dulu gitu. Karena kan emang masih berproses. Iya, karena kan masih berproses. Iya. Yang saya kayak bilang tadi, belum jadi butterfly eranya nih. Menjadi proses keren kan. Iya. Kak Fajar. Freelancer ini pun kita juga bisa belajar tentang manajemen waktu, terus juga manajemen keuangan. Terus juga kalau menurut gua pribadi, freelance ini pun bisa dianggap sebagai magang kita di suatu pekerjaan. Betul. Bisa juga ntar setelah kita lulus kita bisa langsung kerja di perusahaan tersebut. Kan ada yang tahu teman-teman. Jadi tetap jalani, terus teman-teman diusahakan yang positif. Gitu tuh. Ada sedikit pantun dulu dari narasumber kita. Silakan Mas Ahmad. Beli pepaya sambil nyukur. Cakep. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih banyak kepada narasumber kita nih yang keren banget atas insight dan pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dan dapat menjadi inspirasi nih untuk terjun ke dunia freelance.
Jangan lupa follow semua sosial media kampus UTM Jakarta. Kalian cari aja UTM Jakarta. Nanti keluar semua sosmednya itu karena kita semua ada. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.